Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sempat dihentikan karena kondisi cuaca. Penyelidikan kasus ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat kembali berlanjut hari ini. Selain itu, TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Ya, pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang, di mana 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil, dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan dari pihak TNI kapan olah TKP akan digelar. Awas mobil. Tadi tamu sama di malam. Komisi 1 DPR meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan oleh TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Sementara pengamat militer menuntut adanya penyelidikan terkait sterilisasi lokasi pemusnahan amunisi yang membuat warga sipil ikut menjadi korban. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, ya, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian. Ya, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat.
Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa Selasa pagi di rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma siang ini. Di Yogyakarta, jenazah akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 korban prajurit TNI AD yang meninggal dunia dalam peristiwa pemusnahan amunisi tak layak di Kampung Sukasari, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Rencananya jenazah akan dikebumikan di TPU Sukasantri. Bertempat di Kampung Sukasari, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, suasana duka terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Dari informasi pihak keluarga, almarhum telah ditugaskan oleh satuannya sejak 2 minggu untuk menjalankan pemusnahan amunisi tak layak atau kadaluarsa di kawasan Pamengpek, Garut. Kabar almarhum gugur dalam tugas didapat keluarga pada pukul 1 sore kemarin. Sosok almarhum dikenal sebagai pribadi yang berperilaku baik kepada keluarga dan warga sekitar. Mayor CPL Anda Rohanda merupakan Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 istri. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Parit yang merupakan adik kandung dari salah satu korban meninggal dunia bernama Endang Rahmat. Selamat siang dengan Pak Parit. Selamat siang. Ya, Bu. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian kakak Anda, Pak Parit, atas peristiwa ledakan di gudang amunisi Garut kemarin. Pak Parit, saat ini jenazah korban apakah masih berada di rumah sakit atau sudah dibawa ke rumah duka? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Kebetulan posisi jenazahnya masih di tempat RSU, Mbak. Baik, apakah tadi Anda ya. Ya, Pak Parit, tadi Anda sempat proses pengambilan jenazah. Baik, kapan rencananya jenazah akan dibawa ke rumah duka dan dimakamkan? Menurut informasi sementara dari Pak Bupati sama Pak Gubernur, Pak Dedi, kalau kemungkinan jenazah yang masih utuh bisa diambil dan dibawa pada hari ini. Kalau untuk jenazah kakak Anda, Pak Parit,
Alhamdulillah Bu, keadaan posisi jasad kakak saya masih utuh, cuman ada luka bakar lah. Jasadnya semua tangan, kaki masih utuh, Pak. Baik, Pak Farid, tadi Anda apakah sempat juga berdialog dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi yang tadi datang ke sana? Kalau berdialog sih tadi secara langsung tidak, cuman saya mendengarkan adik saya yang di pinggir dia berdialog. Ya, apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kepada keluarga korban? Alhamdulillah, sementara sesuai harapan dari pihak kami korban gitu ya, bahwasanya meskipun masalah nyawa tidak bisa diganti dengan jenis apapun gitu ya, tapi setidaknya kami sebagai keluarga korban mempunyai pegangan atau kebijakan dari pemerintah baik itu daerah maupun provinsi, dan alhamdulillah Pak Gubernur bersama Pak Bupati tadi menyatakan bahwasanya akan bertanggung jawab kepada keluarga korban, khususnya yang mempunyai anak masih sekolah. Dan alhamdulillah tadi beliau menyatakan bahwa akan membiayai biaya sekolahnya sampai perguruan tinggi dan mengasih uang tunjangan. Sementara seperti itu. Baik, kalau almarhum kakak Anda, Pak Farid, apakah juga meninggalkan anak dan istri? Kebetulan meninggalkan anak istri, anaknya 3 yang masih sekolah, ada yang 1 masih balita, yang 2 masih sekolah. Baik, meninggalkan 3 orang anak ya? Iya. Baik, Pak Farid, kalau keseharian dari almarhum ini, sehari-harinya apa aktivitasnya? Kebetulan almarhum kakak saya kesehariannya bekerja di proyek kerja serabutan. Dan kebetulan waktu pas Idul Fitri ada temannya mengajak bekerja di peledakan bom ini. Baik. Lalu saat peristiwa ledakan terjadi di gudang amunisi, apa aktivitas yang sedang dilakukan oleh almarhum kakak Anda, Pak Farid? Kalau aktivitas yang sudah terbiasa kakak saya itu sebagai pekerja, ya dipekerjakan sama orang-orang yang udah biasa gitu, Bu ya. Dia posisinya kerjanya bawa mobil, Mbak, bawa barang-barang angkutan. Kalau misalkan ada proyektil, ya dia angkut. Kalau sudah peledakan, dia beresin, dia angkut lagi. Supir lah. Kerja sebagai supir. Baik, jadi almarhum kakak Anda ini memang biasa bekerja sebagai sopir di gudang amunisi tersebut ya, Pak Farid? Enggak biasa. Cuman ini kebetulan aja. Dia ada teman ngajak bekerja di peledakan bom. Kebetulan dia kan kalau istilahnya bawa mobil bisa gitu kan, bawa apa aja lah bisa dia gitu. Ini baru pertama kali gitu, baru 2 minggu lah. Artinya jarak dari almarhum kakak Anda berada dengan lokasi ledakan itu memang sangat dekat ya, Pak Farid? Ya kemungkinan durasinya dekat. Karena kan kalau misalkan durasinya jauh, kemungkinan selamat, Mbak. Baik, ada 9 orang warga setempat yang meninggal dunia, termasuk almarhum kakak Anda, Pak Farid. Lalu dengan 8 orang lainnya, apakah memang saling kenal, yang sama-sama bekerja di sana, atau bagaimana? Kebetulan kakak saya kan bukan warga Pamengpeuk, beda kecamatan. Kakak saya kan dari Singajaya. Awalnya belum saling mengenal, cuman kenalnya sama Pak Regu itu yang kepala regu kerja, diajak kerja. Baik, jadi almarhum kakak Anda bersama 8 orang warga sipil lainnya memang sedang berada di tempat yang sama ya, di area yang sama, Pak Farid? Ya, kemungkinan seperti itu. Baik. Lalu kemudian kapan Anda pertama kali mendengar informasi bahwa almarhum kakak Anda turut menjadi korban meninggal dunia di sana? Kebetulan sehari sebelum kejadian kakak saya pernah telepon saya, ngechat WA melalui WA, nanyain kabar saya gitu kan.
Nah, besoknya kejadian kurang lebih jam 9.30 waktu Indonesia Barat, saudara saya dari lokasi ngasih kabar sekitar jam 11 siang. Baik, Pak Farid, bagaimana sosok dari almarhum kakak Anda ini, Pak Endang Rahmat ya, kesehariannya, sosok almarhum di mata Pak Farid dan juga keluarga? Alhamdulillah, kakak saya mempunyai pribadi yang baik, berbaur dengan masyarakat, bersosial, ya sebagaimana mestinya lah. Sama saudara, sama keluarga, dia suka baik, perhatian, bertanggung jawab dalam keluarga. Baik, saat ini bagaimana dengan kondisi istri dan juga 3 anak-anak almarhum yang ditinggalkan? Ya, saat ini keadaannya masih bersedih lah, bersukawa gitu Mbak, masih belum bisa menerima gitu kan. Baik, terakhir Pak Farid, apa harapan Anda pasca peristiwa ledakan ini yang menewaskan almarhum kakak Anda? Harapan kami ya sebagai keluarga, mudah-mudahan kedepannya gitu ya, termasuk kepada instansi terkait baik maupun militer, kalau bisa jangan melibatkan warga sipil lah, karena ini kan bukan pekerjaannya gitu. Kita harus kerja ahli gitu Mbak, sesuai prosedur agar tidak terjadi lagi dampak kejadian seperti ini gitu. Baik, terima kasih Pak Farid, adik dari almarhum Pak Endang Rahmat yang menjadi salah satu korban meninggal dunia ledakan gudang amunisi di Garut, Jawa Barat. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak Farid. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, namun jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.